Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Guwasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi. Kita dapat melihatnya dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Dalam pasal ini kita dapat mengetahui bahwa Habakuk adalah seorang nabi. Nama Habakuk berasal dari akar kata bahasa Ibrani yang berarti memeluk dan bergulat. Karena dalam kitab ini Habakuk menyatakan pergumulannya tentang hal keadilan Tuhan dalam dunia, di mana orang jahat berhasil, sedangkan orang benar menderita. Mengenai waktu penulisannya, tidak ada keterangan langsung dalam kitab ini. Namun, dalam pasal 1 ayat 6 diberitahukan bahwa Allah sedang membangkitkan orang Kasdim, yaitu orang Babel, sebagai alat penghukuman. Kerajaan Babel mulai berkuasa menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi dan meruntuhkan kota Niniwe Asyur. Pada tahun 612 sebelum Masehi serta mengalahkan Firaun Neko dan tentara Mesir di Karkemishi pada tahun 605 sebelum Masehi. Adapun nubuat-nubuat Habakuk dengan jelas menunjuk pada periode tersebut, yang berarti dia melayani sezaman dengan Nabi Yeremia pada tahun 626 sampai 587 sebelum Masehi. Dalam kitab Habakuk ini juga menjelaskan tentang keluhan Habakuk dan beberapa jawaban Allah yang diberikan kepada keluhan-keluhan Habakuk tersebut. Keluhan Habakuk yang pertama yaitu mengapa dosa Yehuda tidak dihukum. Itu kita dapat melihatnya pada pasal 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan bahwa berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Berbantahan dan pertikaian terjadi, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, itulah keluhan Habakuk yang pertama. Dan Tuhan menjawab keluhan Habakuk yang pertama, yaitu dalam pasal 1 ayat 5 sampai 11. Dalam ayat pasal 1 ayat 5 sampai 11 ini Allah menjawab bahwa Allah akan memanggil tentara Babel yang jahat dan kejam itu untuk menghukum bangsa Israel dan untuk menegakkan keadilan Tuhan, di mana orang Israel patut mendapat hukuman yang jahat dan Tuhan memanggil tentara Babel untuk menghukum mereka. Dan di sini juga menjelaskan tentang keluhan Habakuk yang kedua. Kita dapat melihatnya dalam pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 5. Keluhan Habakuk yang pertama yaitu mengapa Allah berkenan menghukum orang Yehuda dengan memakai bangsa Babel yang lebih jahat lagi. Nah, di sini Tuhan juga menjawab keluhan Habakuk yang kedua dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Di sini Tuhan memerintahkan Habakuk untuk mengambil pahat dan loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak tetapi ia tidak akan tetap ada, ia menganggarkan mulutnya
seperti orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Dalam pasal 2 ayat 1-5 ini, Tuhan menjawab bahwa tentara Babel juga akan mendapatkan hukuman yang sama karena tentara Babel membusungkan dadanya dan melakukan ketidakadilan dan kekerasan terhadap bangsa-bangsa lain. Baiklah, penjelasan saya hanya sampai di sini. Terima kasih. Shalom.